Di awal film memperlihatkan situasi menegangkan di mana sedang akan dilakukannya operasi gabungan tentara Cina dengan kepolisian untuk menangkap gerbong narkoba terbesar bernama Miji. Pimpinan narkoba ini dikenal sadis dan memiliki anak buah yang banyak serta dilengkapi dengan senjata. Saat pasukan sudah mengepung daerah Miji itu, komandan militer Cina memberikan perintah untuk mulai beraksi. Semua pasukan bergerak masuk dengan perlahan, dan di atas menara air telah bersiap sniper bernama Leng Feng akan membackup pasukan lainnya. Satu persatu penjaga di luar dilumpuhkan dan berhasil sampai di depan pintu utama. Setelah masuk ke dalam, mereka mendapat perlawanan dari geng narkoba itu. Geng narkoba meledakkan pabriknya sendiri, membuat banyak pasukan Cina terkena bom. Kemudian Miji, pemimpin penyelundup narkoba itu, menyandra salah seorang anak buahnya sendiri sambil bersembunyi di balik dinding. Miji di sini meminta untuk disediakan mobil untuk kabur. Sementara di markas pusat, mereka sedang mencari tahu posisi Miji dan kondisi bangunan di sana, termasuk ketebalan dinding itu. Melihat tidak ada peluang, akhirnya mereka pun diperintahkan untuk mundur. Tiba-tiba sniper Feng berpindah tempat dan mulai membidik posisi Miji di balik dinding. Leng Feng yang dikenal sebagai penembak jitu mengabaikan perintah untuk turun. Ia menembakkan 3 kali tembakan ke bagian dinding yang lemah. Tembakan ketiga menembus dinding dan membunuh Miji, dan akhirnya Miji pun tewas. Atas kejadian ini, Leng Feng disidang disiplin atas perbuatannya melawan perintah. Di persidangan, Leng Feng berusaha menjelaskan tetapi terbukti tetap bersalah dan dijebloskan ke penjara militer. Sementara itu di Asia Tenggara, penguasa kejahatan Ming Deng ditangkap oleh pihak berwenang, tetapi diselamatkan oleh kelompok tentara bayaran asing yang dipimpin oleh Tomcat. Saat Ming Deng hendak dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Tomcat dengan senjata yang lebih baik menyerang dan membunuh semua polisi di sana. Ternyata tentara bayaran ini dibayar oleh Ming Deng sendiri. Terungkap bahwa Ming Deng adalah kakak laki-laki Miji, penyelundup obat bius yang dibunuh oleh Feng pada tahun 2008 di awal film tadi. Ming Deng memperkerjakan kembali Tomcat dan kelompoknya untuk membunuh Leng Feng, tetapi memperingatkan mereka untuk tidak meremehkan kekuatan dan tekad dari tentara Cina. Kita pindah dengan diperlihatkan Leng Feng yang sedang diinterogasi oleh Xiao Yong, komandan wanita legendaris Wolf Warriors, sebuah unit elit Cina. Di sini Feng dipaksa untuk bercerita tentang kehidupan pribadinya sambil menyuruh Feng meminum alkohol. Mendengar cerita Feng, akhirnya Long Xiaoyong menawarkan Leng Feng untuk ikut ke dalam Wolf Warriors dan Leng Feng pun menerimanya. Setelah itu Leng Feng diterbangkan ke tempat latihan mereka pada hari berikutnya. Setiba di sana, Leng Feng disambut oleh pasukan Wolf Warriors. Di sana, pimpinan lapangan Wolf Warriors memberitahukan Leng Feng tentang pentingnya kerjasama tim. Kita pindah di markas besar Cina, di mana komandan tertinggi merencanakan latihan untuk mengetahui kemampuan pasukan Wolf Warriors yang dipimpin oleh komandan legendaris wanita Xiao Yong. Kemudian kita diperlihatkan persiapan pasukan Wolf Warriors yang sedang berada di pesawat, bersiap untuk terjun ke lapangan menjalankan misi latihan. Setelah mendarat semuanya dengan selamat, perlahan mereka bergerak maju ke sebuah camp musuh. Saat mereka hendak bergerak masuk ke camp itu, tiba-tiba Feng menghalangi mereka dengan alasan camp itu hanyalah umpan agar pasukan kita dijebak. Tidak lama berselang, ternyata benar apa yang dikatakan Feng, bahwa camp itu adalah musuh yang palsu. Di waktu yang sama, Feng melihat sebuah drone terbang melintas, dan Feng mengikuti drone tersebut yang membawanya ke camp yang sesungguhnya yang menjadi target latihan mereka. Lalu mereka menyusun rencana dan menyelinap masuk ke dalam camp itu dan meledakkan beberapa tank yang ada di dalam camp itu. Hal ini membuat komandan pasukan lawan menjadi kaget karena serangan mendadak itu. Dan pada saat komandan target hendak keluar dari camp tersebut, Feng langsung menembak komandan target dan terkena persis di belakang komandan target itu. Dan akhirnya pasukan Wolf Warriors pun dinyatakan berhasil menyelesaikan misi. Kemudian,
Latihan dilanjutkan dengan mematikan sistem komunikasi para pasukan dengan kantor pusat, sehingga pasukan Wolf Warriors pun tidak dapat kontak dengan pimpinan di markas. Di sela saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba mereka melihat salah satu pasukan mereka dikejar oleh serigala, sehingga mengepung pasukan Wolf Warriors, dan mereka pun bertempur melawan serigala itu. Dan akhirnya mereka berhasil mengusir serigala itu. Keesokan harinya, saat pasukan sedang berjalan menyisir hutan, tiba-tiba mereka diserang dengan beberapa orang yang tidak dikenal. Setelah Feng melihat peluru yang menembaknya, Feng tersadar bahwa peluru itu adalah peluru sungguhan dan berteriak memberitahukan bahwa ini bukan latihan. Ternyata mereka diserang oleh pasukan tentara bayaran Tomcat. Pasukan Tomcat ini mengincar pasukan Wolf Warriors, khususnya Feng yang menjadi target mereka karena disuruh oleh Ming Deng. Akibat serangan itu, akhirnya salah satu pasukan elit mereka tewas di tangan Tomcat. Kemudian pasukan Cina terlihat terdesak karena adanya sniper yang berhasil membunuh beberapa pasukan mereka. Melihat kejadian itu, komandan militer Cina di markas langsung mengarahkan helikopter dan mengirim amunisi sungguhan ke pasukan untuk membantu pasukan Cina. Melihat pasukan Cina berdatangan, pasukan Tomcat pun mundur. Dalam pelarian, pasukan Tomcat berhasil dikejar oleh helikopter Cina. Mereka diminta untuk menyerah. Mendengar hal itu, pasukan Tomcat justru membalas dengan menembak helikopter Cina. Dan bersamaan itu juga, helikopter terpaksa melumpuhkan salah satu kendaraan Tomcat. Kemudian Cina memberikan peringatan terakhir kepada pasukan Tomcat, membuat Tomcat yang ada di dalam kendaraan itu berlari keluar mobil sebelum Cina menghancurkan kendaraan mereka. Setelah melakukan serangan itu, helikopter Cina mengalami kerusakan akibat serangan Tomcat. Sementara di markas pusat, komandan tertinggi memerintahkan menghentikan latihan dan beralih ke perang sungguhan. Pemimpin meminta agar memblokade semua perbatasan Cina dan menunjuk komandan Xiao Yong untuk memimpin misi ini. Di markas, Xiao Yong menjelaskan bahwa invasi ini didalangi oleh Ming Deng. Kemudian Xiao Yong juga mendapatkan data pasukan Tomcat yang beranggotakan pilihan tentara bayaran dari berbagai negara yang dikenal termahal dan tidak pernah gagal dalam melaksanakan misinya. Pindah ke perbatasan Cina. Terlihat pasukan Cina yang sedang berduka melihat salah satu dari mereka tewas dibunuh oleh Tomcat. Beberapa saat kemudian, terlihat helikopter Cina datang menjatuhkan perlengkapan perang, pertanda diperintahkannya pasukan Wolf Warriors untuk segera menyelesaikan misi ini dalam jangka waktu 6 jam. Dan jika dalam waktu 6 jam tidak diselesaikan, maka Angkatan Udara akan membom seluruh wilayah perbatasan Cina. Hal ini dilakukan demi menjaga keutuhan Cina dan harga diri prajurit Cina. Setelah pasukan mempersiapkan perlengkapan perang, helikopter pun mengevakuasi korban dan mendapat penghormatan terakhir dari pasukan Cina. Setelah itu pasukan Cina mulai bergerak cepat mengejar pasukan Tomcat. Ternyata, kedatangan pasukan Cina sudah ditunggu oleh pasukan Tomcat. Mereka memasang banyak ranjau darat untuk menghalangi pasukan Cina. Terlihat dua pasukan Tomcat memancing pasukan Cina untuk mengejar mereka ke daerah yang sudah dipenuhi ranjau. Dan ketika pasukan Cina melewati sungai kecil, salah seorang pasukan Cina menginjak ranjau dan mengakibatkan beberapa pasukan tewas. Kemudian sniper dari pasukan Tomcat juga dengan leluasa menembaki pasukan Cina, sehingga membuat pasukan Cina semakin terpojok. Terlihat komandan yang terkena tembakan oleh sniper. Komandan pasukan mengatakan jangan ada yang mendekatinya karena sniper akan membunuh mereka semua. Melihat kejadian ini, Feng langsung menembaki pohon besar agar tumbang dan bisa dijadikan tameng untuk menyelamatkan komandannya. Dan akhirnya komandan pun berhasil diselamatkan. Setelah itu, Feng meminta izin kepada markas untuk melakukan manuver ke posisi lawan. Feng langsung bergerak berlari kencang ke arah yang tidak beraturan untuk mengelabui sniper itu. Sementara pasukan lain menyerang dari arah berlawanan, membuat konsentrasi pasukan Tomcat terpecah. Dan akhirnya Feng pun berhasil mendekati sniper itu dan langsung membunuhnya. Melihat snipernya tewas, Tomcat pun melarikan diri dan dikejar oleh pasukan Cina.
dan sampai di suatu tempat di mana Feng berlari mengejar Tomcat menginjak ranjau darat yang dipasang oleh Tomcat. Feng yang tidak menyerah akhirnya berani mengambil resiko dengan melompat sejauh-jauhnya dan berharap bisa selamat dari ranjau tersebut. Dan akhirnya Feng berhasil melewati ranjau itu. Spontan semua yang ada di kantor pusat bersorak gembira melihat Feng selamat. Di tempat yang berbeda, terlihat pasukan medis Cina yang juga sudah berhasil menyusul mereka ke arah perbatasan. Dan tidak disangka, ternyata Ming Deng menyamar sebagai tentara Cina untuk pergi melarikan diri melalui perbatasan itu. Kemudian kita ke Tomcat yang sudah mendekati perbatasan. Tomcat dikejar oleh Feng, dan akhirnya mereka pun berduel di sana. Feng terkena tendangan Tomcat membuat dirinya terjatuh dan menodongkan pisau ke leher Feng. Melihat lambang Cina diambil oleh Tomcat, Feng langsung meneruskan arah pisau tersebut hingga menusuk leher Tomcat, dan Tomcat pun tewas. Kemudian tim medis dari Cina datang hendak menolong Feng. Melihat ada yang tidak beres dengan tim medis ini, Feng langsung menyerang tim medis itu. Terlihat juga Ming Deng yang sedang berlari menuju perbatasan tetapi dikejar oleh Feng. Dan akhirnya Feng pun berhasil menghentikan Ming Deng persis di garis perbatasan. Beberapa saat kemudian, Komandan Tinggi dan Komandan Xiao Yung datang menggunakan helikopter menghampiri Feng. Di akhir film, terlihat Feng bersama Komandan Xiao Yung berada dalam satu mobil, dan saat Xiao Yung mengajak Feng untuk merayakan keberhasilannya, film pun berakhir.